sambil kita terus berjuang, terus berusaha sampai kita terus buat video. Nah, lama-lama video kita ini akan dikenal banyak orang, kawan-kawan. Akan video kenal. Kalau kita sering upload video, nah, otomatis kan wajah kita sering muncul ya kan di HP beranda YouTube-nya orang-orang ya. Nah, akhirnya orang 1 kali 2 kali cuek, 1 kali 2 kali tidak melihat. Nah, nanti lama-lama mereka akan melihat juga, kawan-kawan. Ada sebuah konten atau satu konten yang mungkin menarik mereka ya, sesuai dengan isi hati mereka, tentunya mereka akan berhenti dan melihat. Nah, setelah melihat satu video kita, tentunya dia akan penasaran ingin melihat video yang lain juga. Nah, seperti itu, kawan-kawan ya. Ya, namanya juga pedagang baru ya, penjual baru, baru buka toko, istilahnya seperti itu ya. Kita baru buka toko, otomatis belum banyak dikenal konsumen, belum banyak dikenal orang ya. Nah, itu jual apa sih? Jual apa sih kan nggak tahu orang-orang ya kan. Nah, kita buka terus kawan-kawan tokonya, tiap hari buka terus, jangan sehari buka sehari tutup, 3 hari tutup. Nah, itu orang akan melihat itu toko apa sih itu apa sih kok sedino buka seminggu tutup. Nah, itu istilahnya seperti itu. Jadi kita harus buka tiap hari atau upload video tiap hari ya. Nah, otomatis kan orang lewat tahu ya. Orang lewat ya cuma lewat-lewat saja, sementara lewat-lewat dulu, memang kan belum tahu kan. Nah, nanti kalau sudah wah penasaran, mereka ingin beli ya, beli rokok atau beli apalah istilahnya ya yang mereka inginkan, ingin beli ini di toko ini. Nah, oke siap, langsung mereka berhenti dan membeli dan akhirnya menonton ya. Seperti itu contohnya ya. Ibaratnya perumpamaannya seperti itu, kawan-kawan. Ya, kita memang masih pejuang, masih pemula ya, masih baru lah istilahnya, anak baru lahir ya, belum dikenal oleh siapa, hanya sekitar lingkungan kita sendiri saja yang mengenal ya. Oke, dan kita sudah sampai di Macanan, tidak terasa kawan-kawan, sudah menuruni desa Macanan ya. Nah, sudah masuk di desa Genjeng, kawan-kawan. Macanan sudah terlewati, kita sudah berada di desa Genjeng sekarang ya. Genjeng ya. Tetap jaga stabilan ya, jangan nggak usah kencang-kencang, soalnya posisimu merekam. Kalau kamu, saya kemarin sudah beli handset sebenarnya, kawan-kawan, sudah beli handset mahal, tapi hasilnya kurang bagus. Jadi saya wegah mau sekarang beli handset, tertipu saya, tertipu. Beli handset mahal, harga 100 lebih itu ya, tapi hasilnya tuh malah nggak bagus, kawan-kawan. Malah lebih enak lawaran seperti ini malah. Makanya nggak saya pakai handsetnya, saya buang, saya pedoti, saya putus-putus ya handsetnya. Pegel soalnya nggak sesuai dengan apa yang kita harapkan, kawan-kawan. Kita ingin ya berharap untuk handset itu biar kita jadikan untuk merekam video suara kita ya, biar halus, biar jernih, biar nggak ada suara-suara apa istilahnya berbek angin ya. Nah, tapi ternyata tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, kawan-kawan ya. Jadi ya terpaksa saya buang ya. Dan saya kapok sekarang membeli handset, tidak mau lagi membeli handset saya. Gini aja rekaman suara kita asli ya. Yes, kuncinya pokoknya jangan terlalu kencang-kencang jalannya, nanti pasti suara kita terdengar, kawan-kawan. Tapi susahnya kalau kita perjalanan panjang, misalkan kita ingin membuat video panjang dari Nganjuk menuju Jombang atau Nganjuk menuju Madiun, nah itu kan harus kencang, masa kita harus pelan-pelan, nggak mungkin ya. Kalau jarak-jarak dekat, pegunungan-pegunungan ini pelan nggak apa-apa ya, tapi kalau jarak jauh itu harus kencang.
dan tentunya butuh handset yang kencang, ataupun kalau nggak bawa handset kita pakai narasi. Dan kalau pakai narasi itu membutuhkan tenaga yang ekstra, kawan-kawan. Harus berpikir, mencari kata-kata, mencari kalimat ya, kalimat kata-kata. Tapi nggak apa-apa, kita sudah terbiasa pakai narasi ya. Nah terkadang kalau kita sudah ngoceh seperti ini ya, kadang hasilnya pun juga kurang bagus, akhirnya kita hapus juga suaranya, kita pakai narasi. Sering kita kawan-kawan seperti itu, kita buat video panjang ya kan, sudah ngoceh banyak ngalor ngidul seperti ini, sudah panjang apa yang kita omongkan, sudah kita ceritakan banyak, tapi ternyata suaranya hilang kalah sama dengan angin. Nah itu kawan-kawan, susahnya seperti itu ya. Akhirnya sia-sia ya, kita ngomong dari atas sampai bawah, ngomong atau terus tanpa henti ya kan. Akhirnya ya sia-sia, akhirnya yang buang ya kan. Ya masalah, itu memang resiko, apa itu memang sudah resiko kita kawan-kawan ya. Kadang ya kita punya banyak kendala, kadang kita yakin ya kan, yakin suara kita masuk ya. Kadang pakai handset itu juga sering ya, pakai handset itu aduh kita ngoceh ternyata suaranya nggak masuk, jadi kosong suaranya, nggak tahu kenapa handsetnya nggak ada suaranya. Sering banget itu. Semua kejadian, semua masalah di motovlog ini sudah pernah kita alami kawan-kawan. Mulai motor mogok ya, motor mogok juga pernah kita alami, kebingungan, bingung. Ban bocor itu sudah pernah kita alami juga. Nah yang belum kita alami itu pas bocor di tengah hutan atau di sawah-sawah itu, wah naudzubillah min dzalik, jangan sampai kawan-kawan. Mudah-mudahan jangan sampai terjadi ya kejadian seperti itu. Tentunya kita akan susah ya kalau pas waktu di gunung, di pegunungan, terus kita mogok jauh dari desa atau di dalam hutan. Nah itu tentunya akan sangat menakutkan dan mengerikan dan akan sangat menyusahkan kawan-kawan ini. Tentunya akan sangat menyusahkan kita ya. Kita harus menuntun sepeda jauh dari pedesaan ya. Pas kalau sampai pedesaan itu ada tukang tambal ban atau ada ban atau ada fasilitasnya. Nah kalau nggak ada, terus bagaimana kita pulangnya, gimana, terus kemana lagi, harus kita mencari solusi. Banyak faktor kawan-kawan, ini cobaan yang kita hadapi di jalanan seperti ini ya. Memang kalau untuk masalah musibah seperti itu, gangguan-gangguan seperti itu memang harus kita antisipasi kawan-kawan ya. Kalau memang kita suka motovlog jalan-jalan keluar kota yang jauh ya, wah meletup kawan-kawan, wah itu gelap kawan, gelap gulita, wah keren kawan-kawan. Ini kameranya ngeblur apa enggak ya, kameranya coba gimana, kameranya enggak apa ya, nanti bereduk tuh Andra ya. Jelas iya, berhenti dulu, dilapi Andra, bentar ya, tak lapi dulu ya. Dikhawatirkan nanti beleduk terus nggak kelihatan malahan videonya. Tak lapi sebentar. Udah ya, yuk jalan lagi yuk. Nah dan kita saat ini sudah berada dan memasuki kawasan Karangsono kawan-kawan ya, Karangsono ya. Dan di depan tentunya ada mobil belok ke kiri ya. Kita akan lurus saja melewati jalanan tadi, nggak usah ke kiri kita. Kalau ke kiri itu sudah sering kawan-kawan, soalnya itu jalanan menuju Lembah Jati dan Bukit Cipta ya.
kita sering ke sana, sering melewati jalan itu. Dan untuk jalanan ini kita belum, kawan-kawan, baru kali ini ya berangkat dan pulang ini ya. Biar kita tahu situasinya untuk jalanan berangkat dan pulangnya, kawan-kawan ya. Kan tentunya pemandangannya berbeda ya, berbeda juga ya pemandangannya ya. Kalau berangkat tadi pemandangannya tentunya fokusnya di desa selatan ya yang kelihatan, karena ini kan desa utara yang kelihatan. Nah, seperti itu ya. Dan tentunya biar penonton juga tentunya tahu ya kondisi jalanan di Karangsono ini yang terkenal rusak ya. Karangsono ini memang terkenal rusak jalannya, namun sekarang sudah bagus dan tinggal sedikit jadi ya. Dan setelah ini saya tidak akan berani naik lagi, kawan-kawan, soalnya kondisi ban saya halus, bahaya. Nanti kalau saya naik berarti ban saya sudah diganti dulu bannya diganti dulu biar bagus dulu ya, biar baru dulu, biar nanti untuk motovlog perjalanan yang jauh itu bisa tenang ya, nggak takut bocor atau takut bocor di jalan ya, pecah di jalan maksudnya ya. Karena ini kondisi ban depan belakang ini halus, kawan-kawan. Ini wah, kelihatan sampean, kawan-kawan, letuknya. Ngerti ini tadi lewat kiri aja ya, seperti ini ya letuknya. Oke, tapi disiram air, kawan-kawan, sama penduduk biar nggak betuk ya. Wah, ada truk yang banyak ngeban ya. Inilah resikonya, kawan-kawan, sopir truk yang bermuatan berat seperti itu ya, resikonya ya tidak ada pekerjaan yang lancar, kawan-kawan, tidak ada pekerjaan yang mudah, semua itu ada resiko dan tantangannya, kawan-kawan ya. Seperti itu tantangannya, ban bocor karena muatan berat ya tentunya ya. Enak kalau disiram banyu seperti air seperti ini. Sabar mas ya. Ini siram air biar nggak beletuk kayak tadi ya. Kayak tadi beletuk, kawan-kawan, sampai nggak kelihatan mata kita tentunya ya. Nah ini kurang ini loh, kawan-kawan, kurang ini jalannya. Nanti kalau ini sudah jadi pasti bagus, kawan-kawan, sudah halus. Ini juga belum ya, ini dan itu. Oh masih, nah, kita antri, kawan-kawan, bisa lewat ya. Biar tahu ya untuk pemirsa yang ingin melewati kawasan Karangsono ini seperti ini jalannya masih belum sempurna ya, kawan-kawan. Ya tinggal sedikit lagi lah daripada yang kemarin, yang dulu itu malah full dari selatan sampai ke utara tuh ya rusak semua, hancur. Sekarang sudah mendingan ya, sudah halus walaupun belum semuanya, masih 80% ya. Lumayan. Terima kasih ya untuk pemerintah tentunya ya yang sudah memperhatikan kondisi jalan ya. Tetap pembangunan, tetap, kawan-kawan, dibangun terus ya untuk jalanan ini. Memang karena keadaan tanahnya tanah gerak ya, dia mesti bersabar walaupun di aspal berkali-kali, namun memang kalau tanahnya bergerak gimana ya, ya otomatis ya tetap pecah, tetap rusak. Kalau ini sudah bagus, ini sampai sana, sampai jalan raya itu
itu sudah seperti ini, bagus kawan-kawan, cor-coran ya. Sudah bagus. Kita nanti akan akhiri di Bang Ijo Loceret ya kawan-kawan ya. Kita akan melewati Godean tentunya ya. Kita akan melewati rumahnya sahabat kita Pak Panji ya. Rumahnya Pak Panji itu rumahnya sini ya, Godean ya, kelahiran sini, tapi sekarang berada di perantauan sana ya. Tidak tahu perantauan di mana ya, Semarang atau di mana Pak Panji. Rumahnya Godean, dia penonton setia kita kawan-kawan. Dia tidak pernah melewatkan apa yang kita syuting ya di kawasan Nganjuk ini. Dia selalu setia menanti. Terima kasih ya Pak Panji. Ini asli Godean kawan-kawan. Namun sekarang tidak tinggal di Godean. Ya di luar kota ya. Menetap di sana. Namun dia selalu kangen dan rindu dengan kampung kelahirannya ya, Godean Nganjuk ya. Makanya setiap kali saya mengupload video tentang Nganjuk, dia selalu menyimak kawan-kawan. Baik, kalau ke kanan menuju ke Pace ya, Kediri. Kalau ke kiri kita ke Nganjuk ya, seperti tadi. Kita sudah sampai di kawasan mana? Desa Ngepeh ya tentunya ya. Kita sudah memasuki kawasan Desa Ngepeh ya. Ini masih ikut ngepeh kawan-kawan. Dan tetap jaga kecepatan biar suaramu nggak hilang. Ya, biar bersabar ya untuk penonton. Tentunya penonton Andra ini adalah penonton yang sabar ya. Karena video-video Andra ini biasa, konten-konten Andra ini biasa, tidak ada sesuatu yang wah, sesuatu yang menarik atau sesuatu yang bikin wow gitu ya. Bikin wow gitu ya, seperti konten-konten YouTuber besar yang lain yang sekali upload langsung ratusan ribu penonton. Kalau Andra masih 1, 2, 3, 12. Alhamdulillah tidak apa-apa, masih ada penontonnya daripada tidak ada sama sekali. Alhamdulillah, terima kasih ya buat penonton dan juga pemirsa setia channel Andra Motovlog ini. Mudah-mudahan semuanya selalu diberikan keberhasilan, kebahagiaan, kesuksesan, kelancaran, rezeki banyak. Yes, pokoknya sesuatu yang terbaik lah untuk pemirsa dan penonton semuanya. Ini nggak tahu kameranya apakah ngeblur apa nggak tahu ya, soalnya tadi kena bleduk yang terakhir tadi, kena bleduk. Ya, kita sudah sampai di kawasan Godean kawan-kawan ya. Kita akan belok ke kanan menuju ke Desa Godean dan Loceret ya. Bentar. Oke. Dan untuk jalanan Godean ini, sepanjang jalan Godean ini tentunya ya seperti ini kawan-kawan. Masih banyak tembelan-tembelan, tapi nggak apa-apa, masih bisa kita lewati. Daripada rusak kayak di Korongsono tadi. Ini sudah cukup bagus dan lumayan jalannya. Yang penting itu jalan itu beraspal kan kawan, beraspal. Jangan yang makadam atau lemah-lemah itu yang malah rusak. Ini saja sudah ya cukup bagus lah.
ada sedikit satu dua yang rusak nggak apa-apa, biasa, wajar ya. Namanya juga jalanan persawahan kawan-kawan. Sebelah kanan kan sawah, jadi memang tanahnya, struktur tanahnya itu memang goyang-goyang, bergerak ya. Jadi kadang ambles ya, kadang pecah, terkena gerusan air hujan ya. Dan juga kendaraan berat, misalkan truk-truk yang bermuatan tadi ya, tentunya mereka lewat sini ya, lewat daerah sini. Godean kawan-kawan, Pak Panji yang mungkin pantau, ini adalah tempat kelahiran Anda, Godean Lojeret ya. Sepanjang jalannya saja ya, kita nggak masuk gang-gangnya. Gimana kalau kita bikin konten masuk gang-gangnya? Iya kan, nggak masuk juga kan. Ya kita bikin yang jalan-jalan utama saja, yang penting kan melewati desa Godean ya. Sudah kita lewati tadi rumah kepala desa Godean ya, sebelah kiri tadi. Dan ini adalah SD Negeri 1 Godean ya, SD Negeri 1 Godean. Dan sebentar lagi kita akan sampai di Bang Ijo. Sebelum Bang Ijo nanti ada Taman Godean kawan-kawan. Kita lihat sebentar Taman Godean ya dari sini. Oh ramai, kalau ramai nggak usah, lo terus aja. Itu ya. Nah itu Taman Godean ya. Kelihatan dari sini tamannya. Oke. Cuwilanseng kawan-kawan namanya. Namanya Cuwilanseng. Lucu ya kawan-kawan namanya. Cuwilan seng, cuwilan genteng, cuwilan boto, cuwilan kerupuk, cuwilan tahu, cuwilan tempe, cuwilan raya, apa sih Indra? Jadi pokoknya ada cuwilan-cuwilannya. Di depan ada Bang Ijo Lojeret kawan-kawan, kita akhiri di sebelah utaranya Bang Ijo Lojeret ya. Terima kasih buat para penonton semuanya sudah menyimak konten Andra ya dari awal menuju Roro Kuning, Jolotundo hingga sampai kita kembali lagi ke Kota Nganjuk ya. Oke. Kalau ke kiri Brebes, kalau ke kanan Kediri. Oke, terima kasih semuanya saja. Sampai jumpa di lain waktu di konten selanjutnya. Dadah.